Film terbaru Kereta Berdarah yang kini disutradarai oleh Rizal Mantovani menghadirkan misteri yang membingungkan seputar hilangnya gerbong kereta saat melintasi 5 terowongan misterius. Dengan sentuhan sutradara yang sebelumnya sukses dengan saga Kuntilanak dan Mumun, film ini menjanjikan pengalaman menegangkan dan penuh teka-teki bagi para penontonnya. Pernyataan intriguing dari salah satu tokoh dalam film, karena setiap kereta ini masuk terowongan satu gerbong hilang, memberikan gambaran bahwa cerita utama dalam Kereta Berdarah berkisar pada kejadian misterius ini. Sebuah insiden yang tidak hanya mengundang ketegangan, tetapi juga membawa penonton dalam perjalanan menuju sangkara yang penuh misteri. Purnama, yang diperankan oleh Hana Malasan, memainkan peran sentral dalam cerita ini. Bersama adiknya, Kembang, yang diperankan oleh Zara Leola, Purnama berencana berlibur ke sebuah resort sangkara yang baru saja diresmikan. Namun, perjalanan yang seharusnya menjadi seru dan menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk saat satu persatu gerbong kereta menghilang tanpa jejak. Perjalanan ini tidak hanya diisi oleh para penumpang biasa, tetapi juga oleh beberapa undangan penting, termasuk investor dan Bupati Sangkara. Ketegangan semakin meningkat ketika investor menyadari adanya demo ibu-ibu di stasiun, menanyakan tentang suami mereka yang bekerja pada pembangunan rel Sangkara. Intrik sosial ini memberikan dimensi tambahan pada plot cerita, menciptakan lapisan misteri yang lebih mendalam. Keanehan ini pertama kali ditemukan oleh Tekun, kondektur di kereta tersebut, yang dengan sigap melaporkannya kepada masinis. Dari sinilah kisah misteri dan pertarungan hidup dan mati para penumpang dimulai. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Kemanakah sebenarnya gerbong yang menghilang tersebut? Dan apakah para penumpang akan selamat dari kejadian misterius ini? Dengan intrik yang terbangun secara perlahan, Kereta Berdarah menjanjikan penontonnya perjalanan seru dan mendebarkan menuju jawaban-jawaban yang akan terungkap di akhir cerita. Sebagai penggemar film horor Indonesia, Kereta Berdarah menjadi pilihan menarik untuk mengeksplorasi misteri yang dihadirkan oleh Rizal Mantovani. Dengan kombinasi elemen horor, misteri, dan ketegangan, film ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi para penonton yang mencari pengalaman menonton yang tak terlupakan. Film horor Indonesia dengan judul Kereta Berdarah mampu mencuri perhatian dengan pendekatan cerita yang terbilang baru di tanah air. Tidak mengikuti pola umum film horor yang seringkali berkutat pada tema religi, iblis, atau setan. Film ini memilih untuk menghadirkan narasi yang menghargai alam sekitar dan segala hal yang telah melekat di dalamnya sejak dahulu kala. Keunikannya semakin diperkuat dengan penggunaan kereta sebagai latar belakang naratif, sebuah konsep yang telah direncanakan dengan baik. Pendekatan cerita yang berbeda ini menjadi kelebihan utama Kereta Berdarah dibandingkan dengan film horor pada umumnya. Sutradara Rizal Mantovani berhasil membawa penonton ke dalam perjalanan misterius yang tidak hanya menawarkan ketegangan, tetapi juga mengajak mereka untuk merenung tentang hubungan manusia dengan alam sekitar. Meskipun demikian, beberapa media membandingkan film ini dengan Train to Busan, yang notabene memiliki konsep yang sepenuhnya berbeda. Kereta Berdarah membuktikan dirinya sebagai entitas yang mandiri dengan pendekatan cerita yang lebih mendalam dan berfokus pada elemen alam. Namun, seperti halnya karya seni lainnya, Kereta Berdarah tidak luput dari kritik. Beberapa adegan dianggap tidak perlu masuk ke dalam film, mengganggu fokus naratif yang pada dasarnya berpusat pada karakter Purnama dan Kembang. Meskipun begitu, dialog yang terbilang cukup panjang dapat menjadi peluang untuk memberikan screen time yang cukup bagi karakter penting lainnya, sehingga konflik dan tensi dapat terus dijaga sampai akhir. Sayangnya, beberapa karakter yang sebenarnya menarik untuk dikembangkan tidak mendapatkan eksplorasi yang memadai dalam film ini. Meskipun demikian, penampilan ekstras atau pemain figuran yang tampil baik berhasil memberikan kehidupan pada karakter mereka, meskipun keberadaan mereka sering kali singkat. Prolog film yang lumayan dipecah menjadi 2 bagian memberikan harapan awal yang menarik. Namun, film ini dianggap mudah ditebak, bahkan tanpa menyertakan twist di dalamnya. Ini bisa menjadi satu kekurangan yang mempengaruhi kejutan dan kepuasan penonton di akhir cerita. Meskipun demikian, Kereta Berdarah tetap menjadi bukti bahwa inovasi dalam cerita horor Indonesia masih mungkin terjadi.
Film ini berhasil menunjukkan bahwa ketika sutradara berani mencoba hal baru, hasilnya bisa menjadi pengalaman yang menyegarkan bagi penonton. Dengan sedikit penyempurnaan pada pengembangan karakter dan plot, Kereta Berdarah bisa menjadi tonggak baru dalam perfilman horor Indonesia yang patut diperhitungkan. Film horor terbaru Indonesia, Kereta Berdarah, berhasil mencuri perhatian tidak hanya melalui cerita inovatifnya, tetapi juga melalui visualisasi yang luar biasa, yang didominasi oleh penggunaan CGI yang mengesankan. Keberhasilan film ini tidak lepas dari faktor penting ini, yang membuatnya dapat dihidupkan dan dihadirkan dengan maksimal di hadapan penonton. Pentingnya kehadiran CGI terasa saat melihat pengambilan shoot di dalam gerbong kereta yang sempit dan momen-momen saat kereta melintasi terowongan. Visual gelap yang sering digunakan saat kereta berada di terowongan memberikan nuansa tersendiri dan membantu CGI untuk terlihat nyata di layar. Teknik ini berhasil memberikan atmosfer mencekam dan memperkuat efek horor yang diinginkan oleh sutradara. Kereta Berdarah tidak hanya menjadi film horor biasa di Indonesia, tetapi juga membedakan dirinya dengan penggunaan gerbong kereta yang dibangun dari nol, bukan hanya menyewa. Hal ini mencerminkan keseriusan dan komitmen tinggi yang ditanamkan dalam produksi film ini, menunjukkan bahwa setiap aspek produksi dijalankan dengan serius. Desain produksi yang baik didukung oleh CGI yang memukau dan akting mumpuni dari para pemain utama, dan pendukungnya menjadi daya tarik utama film ini. Meskipun demikian, sebagai film horor, beberapa kritik muncul terkait terlalu banyaknya drama di antara dua karakter utama, Hana Malasan dan Zara Leola. Penonton mungkin lebih tertarik pada eksposisi karakter lainnya dan penjelasan mengapa terowongan itu memakan korban. Salah satu keunikan Kereta Berdarah terletak pada kearifan lokal yang terkait dengan hubungan manusia dan alam. Konsep ini menjadikan film ini tidak hanya unik tetapi juga tidak biasa. Memasukkan elemen pantangan dan larangan yang berdampak buruk jika dilanggar, memberikan dimensi tambahan pada cerita, menarik penonton untuk merenungkan nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya. Dengan visualisasi yang mencengangkan, penggunaan CGI yang canggih, dan sentuhan lokal yang memberikan keunikan pada ceritanya, Kereta Berdarah menjadi bukti bahwa film horor Indonesia bisa memberikan pengalaman baru dan mendalami bagi penontonnya. Meskipun beberapa kritik diberikan, keberhasilan film ini menunjukkan bahwa eksplorasi ide dan keberanian untuk mencoba hal baru dalam perfilman Indonesia sangat diapresiasi.